Para peserta pembelajaran yang terkasih, sebelum kita memulai belajar kita, maka marilah kita membuat tanda salib dan berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, berkatilah kami agar kami bisa belajar dengan baik dan memahami apa yang Engkau maksudkan agar kami melaksanakan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Peserta pembelajaran pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai budaya kasih. Saya akan share screen. Pada saat ini kita akan belajar mengenai budaya kasih yang dihadapkan pada budaya kekerasan. Tujuan pembelajaran kita agar Anda paham bahwa istilah budaya kekerasan itu sebenarnya salah kaprah. Sudah salah, tapi digunakan terus-menerus oleh banyak orang seolah-olah itu benar. Itulah yang disebut salah kaprah. Anda nanti harus bisa menjelaskan mengapa istilah budaya kekerasan itu salah. Lalu yang kedua, Anda bisa mengidentifikasi macam-macam kekerasan yang terjadi di tengah masyarakat. Ada berbagai macam bentuk kekerasan yang terjadi di dalam masyarakat. Yang ketiga, Anda bisa menyebutkan ajaran Yesus mengenai membangun budaya kasih itu ada di mana. Nanti kita akan lihat dan pelajari. Ini sangat amat penting supaya apa? Supaya kita bisa menjelaskan bagaimana membangun budaya kasih. Dan bukan hanya menjelaskan saja, tetapi kita dalam kehidupan sehari-hari bisa mengidentifikasi. Dan karena itu nanti maka akan ada salah satu contoh kasus kekerasan di dalam rumah tangga yang dialami oleh Risti Tagor. Lukas 6 ayat 28 sampai 36. Kita baca, Anda silahkan membaca secara lengkap. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang menyakiti hatimu, bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki, supaya orang perbuat kepadamu, perbuat juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para peserta pembelajar,
ini adalah ajaran Yesus mengenai budaya kasih. Ini adalah ajaran Yesus supaya semangat seperti inilah yang dimiliki oleh murid-murid Yesus. Tentu ini tidak gampang pada situasi zaman seperti sekarang ini. Kita lanjutkan. Kita akan melihat sekilas, sepintas kekerasan yang ada di Indonesia. Yang saya tampilkan ini hanyalah sebagian saja. Masih banyak yang bisa Anda lihat, Anda temukan. Kekerasan di dalam rumah tangga atau KDRT ini banyak terjadi. Kekerasan di tempat kerja pun juga. Kekerasan di sekolah juga ada. Kekerasan di tengah masyarakat. Kira-kira ada tidak kekerasan di dalam gereja, di tempat ibadah? Sebuah pertanyaan refleksi yang bisa Anda refleksikan, Anda teliti, Anda riset, Anda buat penelitian. Apakah ada kekerasan di dalam gereja? Kita akan melihat sekarang, lihat kekerasan di dalam rumah tangga. Suami istri berantem. Ini kekerasan verbal, mungkin antara suami dan istri saling memaki, saling berteriak-teriak. Seolah-olah dari jaraknya begitu jauh. Ya, ini terjadi karena hatinya jauh. Ini kekerasan dalam bentuk fisik. Biasanya yang paling sering adalah dilakukan suami terhadap istri. Nah, kekerasan suami terhadap istri, ini anak-anak selalu menjadi korban. Anak-anak takut. Dan ini anak-anak terluka ketika suami melakukan kekerasan terhadap istri. Ini kekerasan seorang ibu terhadap anaknya. Dan kekerasan verbal seperti ini berdampak sangat negatif pada diri pertumbuhan anak. Di Banten pernah terjadi seorang ibu marah-marah kepada anaknya yang baru sekolah dasar karena anaknya tidak bisa mengikuti pembelajaran online. Anak ini dihajar sampai anak ini meninggal. Ini diberitakan 5-6 bulan yang lalu. Anda bisa lihat, bisa cek. Dan juga ada kekerasan seksual di dalam rumah tangga. Kok bisa ya? Bisa. Saya tidak akan jelaskan, tetapi ini bisa terjadi. Kekerasan di tempat kerja kita lihat. Nah ini. Seorang bos maki-maki bawahannya. Bahkan kadang ada seorang bos marah-marah memarahin bawahannya di depan banyak orang. Dan ini berdampak sangat buruk. Ini para buruh wanita, kaum wanita menuntut kesetaraan dan keadilan dimanapun antara pria dan wanita. Karena memang banyak terjadi pembedaan diskriminasi terhadap wanita di tempat kerja terkait dengan gaji, terkait dengan hak-hak untuk cuti dan seterusnya. Kekerasan di sekolah kita lihat ini, lihat seorang pelajar ini kayaknya mahasiswa diajar oleh beberapa teman. Ini bullying, tekanan psikologis. Nah, masih banyak terjadi di sekolah-sekolah. Alhamdulillah di sekolah kita tidak ada. Kekerasan di dalam masyarakat. Nah, ini ada mungkin karena apa? Karena perampokan, karena penjamretan, karena tabrak lari. Ini demonstrasi yang merusak fasilitas umum. Ini bentuk kekerasan. Kejahatan-kejahatan banyak terjadi di masyarakat. Nah, rasis, pembedaan karena suku, karena agama, ini juga kekerasan. Nah, budaya kekerasan, istilah budaya kekerasan itu disebut contradiction interminis. Kontradiksi interminis. Artinya apa? Artinya di dalam istilah budaya kekerasan, di dalam istilah ini sendiri sudah terjadi kontradiksi arti. Yaitu istilah budaya itu sendiri kan sebenarnya maknanya positif.
Kalau Anda belajar sosiologi antropologi, budaya itu artinya cara berpikir yang mengembangkan manusia menjadi semakin manusiawi, maka positif. Sementara kekerasan bermakna negatif. Hal yang positif dijadikan satu, digabung dengan yang negatif. Itu namanya kontradiksi intermenis. Intermenis di dalam kalimat sendiri sudah terjadi kontradiksi arti. Di dalam istilah contradiction intermenis terdapat kontradiksi makna. Maka istilah budaya kekerasan mungkin itu muncul awalnya untuk menggambarkan bahwa kekerasan itu banyak terjadi dan menjadi perilaku umum, maka disebut lalu menjadi budaya kekerasan. Dan ini salah kaprah. Kalau kita mau mengatakan kekerasan yang sangat umum terjadi di masyarakat, seyogianya tidak menggunakan istilah budaya kekerasan. Ya gunakan kekerasan banyak terjadi di masyarakat, sudah menjadi perilaku banyak orang, begitu. Macam-macam kekerasan, ada kekerasan sosial. Karena perbedaan apa? Biasanya perbedaan ekonomi, orang kaya menghina orang miskin merusak fasilitas orang kaya. Kekerasan kultural, budaya misalkan perbedaan budaya. Orang Jawa dengan orang mana Betawi misalkan, atau orang Madura dengan orang Dayak pernah di Kalimantan terjadi kekerasan kultural karena perbedaan budaya. Kekerasan etnis, nah ini banyak terjadi di Indonesia. Apalagi tahun 1989 itu masih banyak terjadi kekerasan karena etnis. Orang-orang Tionghoa itu diperlakukan secara sangat kasar karena budayanya. Nah, apakah sekarang masih? Ya, ada kekerasan gender, yaitu perbedaan jenis kelamin. Jadi yang laki-laki diutamakan, prioritaskan, yang wanita tidak. Nah, itu adalah berbagai macam jenis kekerasan. Budaya kasih diwartakan oleh Yesus di dalam Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai 36 yang tadi sudah kita baca. Nah, kalau kita membaca secara lebih serius, pelan-pelan, dan kita membongkar makna di dalam Lukas 6, 27 sampai 36, itu semangat spiritualitas murid Yesus. Murid Yesus harus mempunyai semangat seperti di dalam Injil itu. Di dalam Injil itu, bila ditampar pipimu yang kiri, berikan yang kanan. Bila ada yang minta jubah, berikan juga bajumu. Hal seperti itu. Kasihilah musuhmu. Waduh, musuh suruh dikasihi. Bisa nggak kamu mengasihi musuh? Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Yang ada kan orang dendam, yang ada kan orang benci. Balas dendam, bagaimana dendam membalas orang yang menyakiti hati kita. Tapi Yesus mengatakan berbuatlah baik kepada orang yang membencimu. Berarti kalau ada orang yang membenci kamu, ya sapa duluan. Kasih senyum duluan. Dekati duluan. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Kalau ada yang orang membenci kamu, mengejek-ngejek kamu, mintalah berkat. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ada orang yang sudah mencaci dirimu di depan umum. Berdoa bagi dia, Tuhan semoga Engkau memberikan keselamatan, kesehatan kepadanya. Lindungilah dia. Wow, susah bukan? Nah inilah spirit, semangat murid Yesus harus seperti ini kalau mau jadi murid Yesus. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa mengambil jubahmu, biarkan ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Kalau ada yang minta, kasih. Ada yang minta, kasih. Minta uang, kasih. Minta makan, kasih. Minta kunci jawaban, jangan. Dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Ada yang mengambil pulpen, kamu minta lagi, lo kemarin ngambil pulpen gua ya mana? Lo harus ganti dua, malahan kan gitu yang banyak terjadi. Nah, inilah peserta pembelajar yang budiman, yang hebat. Kalau mau menjadi murid Yesus yang mengembangkan budaya kasih, harus mempunyai semangat harus mempunyai semangat 1, 2, 3, 4. Nah, paling nggak 4 ini harus kamu menjadi semangat kita, spiritualitas murid Yesus ya. Oke.
Sekarang saya akan tampilkan ada kasus, salah satu kasus saja, kekerasan dalam rumah tangga di rumah tangga Risty Tagor, seorang artis. Risty Tagor sempat meradang ketika mengetahui bahwa Stuart Skolin telah melakukan kekerasan kepada anak sulungnya, Arsène Rafa Balwil. Stuart dituding pernah menjejali mulut Arsène dengan saus sambal. Ngeri ya. Risty mengakui bahwa banyak perubahan yang terjadi dalam diri Stuart. Ia khawatir perubahan sikap Stuart akan mengarah ke tindakan KDRT, sehingga Risty pun mantap menggugat cerai suami meskipun umur pernikahannya masih seumur jagung. Seumur jagung, berapa bulan, baru beberapa bulan sudah minta cerai. Karena apa? Sikap Stuart yang sangat kasar kepada anaknya si Risty Tagor. Ini adalah salah satu bentuk kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh seorang ayah kepada anak tirinya. Nah, Anda bisa analisis mengapa terjadi seperti ini kira-kira. Kenapa terjadi kekerasan di dalam rumah tangga? Coba kamu identifikasi masalah-masalah yang mungkin bisa menyebabkan seseorang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Ya, misalkan beda budaya, itu bisa beda pandangan, cara berpikir, atau mungkin salah satunya mempunyai sakit jiwa, atau dan seterusnya. Kita bisa diskusikan panjang lebar. Nah, cara membangun budaya kasih bagaimana sekarang? How to ini penting banget. Bagaimana supaya kita bisa membangun budaya kasih? Tadi ada 4 ya di atas, dari Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Maka Anda harus bisa mengelola emosi supaya tidak melakukan kekerasan. Banyak orang melakukan kekerasan karena tidak bisa mengelola emosi, gampang terpancing kemarahannya, gampang tersinggung, harga dirinya gampang merasa direndahkan, dan seterusnya. Kebajikan menahan diri. Nah, Anda harus mempunyai kebajikan untuk menahan diri. Menahan diri itu adalah sebuah keutamaan, kemampuan untuk misalkan tidak segera ngomong, tahan ketika kita mau memaki orang, tahan ketika kita mau menampar orang, tahan ketika kita mau marah kepada orang, tahan ketika kita mau mengingini sesuatu milik orang. Nah, pemaaf ini penting. Jadilah diri pemaaf. Orang yang mampu memaafkan orang lain, biasanya dia juga mampu memaafkan kesalahan dirinya. Orang yang gampang melihat kesalahan dalam diri orang dan marah, itu biasanya orang yang tidak pemaaf. Bahkan dia tidak bisa memaafkan kesalahan di dalam dirinya. Dan yang keempat, bermurah hatilah. Di dalam Injil tadi yang terakhir, bermurah hatilah seperti Bapa murah hati. Orang yang bermurah hati itu bisa membangun budaya kasih. Orang yang pemaaf bisa membangun budaya kasih. Orang yang menahan diri bisa membangun budaya kasih. Orang yang bisa mengelola emosi bisa membangun budaya kasih. Refleksi terakhir, para peserta pembelajar. Tonton video sebagai pengulangan, lalu beri komentar di dalam kolom komentar. Tulislah, apakah Anda pernah mengalami kekerasan, baik itu di rumah misalkan, di sekolah misalkan, atau di tempat kerja misalkan. Tulis itu, ceritakan, dan bagaimana Anda menanggapi kekerasan itu. Penting ini Anda tulis sebagai sebuah sharing, supaya apa? Supaya saya dan orang lain yang membaca komentar Anda bisa belajar dari Anda, dan itu adalah pewartaan. Nah, itulah refleksi ini mesti Anda buat, dan nanti saya akan beri apa scoringnya. Itu saja para peserta pembelajar, semoga ini bermanfaat, dan silahkan Anda tonton videonya. Saya akan sharekan di grup. Itu saja, mari kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.